Hai, namaku Felix Agus, biasa dipanggil Felix. Aku dibesarkan di keluarga yang takut akan Tuhan. Papa mamaku pendeta. Waktu masa remaja saya juga menghabiskannya dengan kesalahan. Karena aku memilih jalur pertemanan yang salah. Saya mulai pelayanan juga, saya main drum, saya musisi. Seringkali gini yang saya bikin, hari Sabtunya saya main di sebuah klub malam, nayangin yang nggak pantes lah di situ. Itu yang saya lakuin, saya juga minum di sana, sehingga waktu pagi, minggunya saya pelayanan. Saya pelayanan agak sedikit sisa-sisa bekas malam lah, pokoknya kayak gitulah. Pernah dalam narkoba juga, tapi nggak sampai jatuh banget lah. SMA juga saya suka tawuran karena saya dibesarkan di sekolah yang Israel bilangnya gitu katanya gitu. Musuhnya banyak sekolahnya, daerah Salemba sana. Kamis Jumat tuh udah pasti jadwalnya tawuran, berantem gitu. Bertumbuhnya seperti itu gitu. Saya bertobatnya waktu papa saya akhirnya dipanggil sama Tuhan. Papa saya sudah setahun jalanin cuci darahnya karena sakit ginjal. Seminggu dua kali cuci darah. Papa saya sebelum setahun cuci darah itu dia pernah anfal. Dia bilang kayak papa dibawa Tuhan ngeliat surga, tapi Tuhan bilang gini, rumahmu belum jadi. Sehingga dia hidup lagi. Di situ saya ngeliat papa saya ngap-ngangak gitu antara hidup dan mati. Saya lihat bener. Dan dalam setahun perjalanan cuci darahnya itu, saya lagi ada di rumah, lagi main handphone. Papa saya tiba-tiba minta pijitin saya. Masik, pijitin papa dong. Saya pijitin papa, saya pijitin ternyata nggak ampuh. Biasanya ampuh, papa tidur tenang gitu. Ini nggak ampuh, papa bilang sakit banget. Ke rumah sakit Mediros, saya anterin papa di sana. Selang 2-3 jam, akhirnya papa saya dipanggil Tuhan. Papa saya selalu ngajarin gini, kalau papa dipanggil Tuhan, artinya rumah papa udah jadi. Kamu harus senang, kamu harus bersuka cita, jangan sedih-sedih karena papa gitu. Karena rumah papa udah jadi artinya gitu. Nggak bisa gambarin kesedihannya yang teriak nangis-nangisan, nggak juga gitu. Tapi bukan berarti kita nggak kehilangan sangat. Dan saya dengar sendiri teman-temannya papa, adik-adik rohaninya papa, anak-anak rohaninya papa, semua pada bilang sama saya begini, papamu itu baik banget sama saya. Papamu itu cerminan Tuhan. Papamu itu yang nolong saya sampai sekarang saya bisa sampai di titik ini. Dalam kesusahan, papamu yang nggak pakai banyak cerita babi bu terus bantuin saya. Papamu itu benar-benar jadi bapak buat saya. Banyak banget orang yang ngomong seperti itu. Waktu pemilihan peti, dan saya lihat di mata saya sendiri, orang rebutan untuk beliin peti papa yang terbaik. Mengantarkan papa ke pemakamannya, saya mikir gini, papa saya siapa? Dia bukan orang besar, dia bukan orang terkenal, dia bukan orang yang banyak orang tahu, bukan. Tapi kok bisa sekeren ini orang ngomongnya tentang dia sama saya? Kok bisa sebesar ini efeknya gitu? Dan saya sadar bahwa papa saya menghidupi panggilannya sama Tuhan. Singkat cerita, saya di mobil, saya sendirian yang ada di mobil jenazah, duduk di depan, saya pegang foto papa saya. Sambil liatin foto papa saya bilang begini, aku mau mati kayak papa, orang-orang ngerasain kebaikan Tuhan. Aku mau mati bukan karena, oh Felix yang main drum. Bukan itu, aku pengen orang ngerasain Tuhan lewat kehidupanku. Aku mau mati kayak papa, sekeren ini. Dan di titik itulah saya bertobat. Di titik itu saya ketemu Tuhan lewat papa saya yang nggak ada. Kadang Tuhan kasih kehilangan untuk kita capai satu tujuan, untuk hidupin panggilan kita. Dan setelah masa pertobatan saya benar-benar serahin hidup sama Tuhan. Tuhan percayain karir buat saya, kuliah di Institut Musisi Indonesia. Dari situlah saya buka jejaring untuk entertainment gitu, untuk musik. Ada di sebuah band namanya Airplay. Band ini ada di bawah Republik Cinta Manajemen. Lewat Airplay, Tuhan percayain saya bisa manggung ke beberapa kota, keliling Indonesia. Bahkan sampai Tuhan percayain lebih lagi, saya jadi additional playernya Mahadewi dan The Virgin juga. Sampai di titik saya capek. Saya capek ngelihat orang-orang yang terus hidupnya suka-suka dia. Saya harus menghindar. Kayak ini bukan tempat saya lagi gitu. Ini rahasia umum,
Kalau musisi pasti seringnya ditawarin perempuan dan minuman. Tapi saya nggak ngelakuin semua itu, karena saya percaya bahwa, oh karena saya udah bertobat, pantesan Tuhan percayain saya ini. Salah satu teman saya bilang begini, kenapa sih nggak mau nikmatin ini semua gitu? Karena lo takut agama ya? Karena lo takut masuk neraka kan? Itu membatasi kemampuan manusia aja untuk menikmati indahnya dunia. Teman saya bilang gitu. Saya percaya ini hikmat daripada Tuhan. Saya cuma jawab gini, saya nggak takut ngelakuin ini semua bukan karena saya takut agama, taat agama, bukan. Saya ngelakuin ini semua karena saya tahu ada Tuhan yang sayang sama saya. Dan ini hidup saya mau kasih sama dia buat ucapan syukur saya buat kebaikan dia. Udah stop pembicaraan dari itu. Nggak ada lagi panjangannya, udah skakmat lah kasarnya. Saya ngerasa kayak ini bukan tempat saya. Tuhan kasih kepercayaan yang baru, kasih tantangan. Saya memulai sebuah pelayanan, ya komunitas namanya VIP Ministry tahun 2009. Dari saya ikut conference, worship conference, dan di situ pulang saya ada suara jelas banget kayak kuat banget dalam hati saya, pulang harus bikin VIP Ministry lagi. Akhirnya saya bilang sama mama saya, konfirmasi, mama saya bilang bikin aja, support dari orang tua, dan saya berdoa sama Tuhan, minta visi misi, minta ayatnya yang jelas. Yesaya 43 ayat 4 ayatnya, karena kamu berharga dan mulia, maka bangsa-bangsa ganti kita. Dan VIP Ministry berjalan dengan visi misi itu untuk kasih tahu generasi ini bahwa betapa berharganya mereka di mata Tuhan. Dan orang yang tahu dirinya berharga pasti nggak bikin hidup sembarangan. Kenapa? Barang berharga itu nggak mungkin taruhnya di pinggir jalan, nggak mungkin. Pasti barang berharga taruhnya disimpan di lemari, dikunci sebaik mungkin. Karena kita tahu diri kita berharga, pasti kita akan jaga hidup kita. Dari situlah perjalanan kehidupan pelayanan yang ada sampai di titik komunitas ini jalan, dipercayakan sama Tuhan melayani sekolah-sekolah, juga ke penjara-penjara yang ada. Waktu orang sadar dirinya berharga, pasti dia juga akan memperlakukan harga yang sama untuk orang lain. Waktu kita ngerasain kebaikan, pertolongan, harusnya kita juga kasih kebaikan dan pertolongan buat orang lain. Dan itulah makanya VIP Ministry jalan terus. Kami punya pelayanan anak jalanan setiap hari Sabtu untuk latihan musik. Bareng-bareng latihan musik ada sekitar 10-14 anak. Kita punya uang, kita patungan, kita bisa sekolahin mereka. Ada beberapa yang sudah disekolahin. Ini bukan tentang kami, tapi ini tentang Tuhan, kebaikan Tuhan yang harus orang lain rasakan lewat hidup saya. Karena I'm second, Jesus first. Tak pernah ku rasakan, tak pernah ku bayangkan hidupku yang tak sama saat ku mengenalmu. Kau berikan hidupmu, rela mati untukku. Kini hatiku tahu berharganya hidupku. Selamat tinggal masa laluku, masa depanku bersamamu. Kaulah pengharapan, terang kehidupan. Tak lagi ku takut sebab kau selalu ada. Kaulah kekuatan, tempat perlindungan. Tak akan ku jauh sebab tanganmu memegang hidupku. Tak akan ku kembali pada hidup yang lama. Hidupku takkan sama bersamamu. Ku pasti bisa rapat terang kehidupan. Tak lagi ku takut sebab kau selalu ada. Kaulah